Bloomberg Technos Ramadan Sparks Podcast, sebuah persembahan spesial di bulan Ramadan 2025. Berkolaborasi dengan Kode Marketing bersama Sandi Uno and Friends, kami hadir dengan obrolan inspiratif, tren bisnis dan inovasi yang menyala di bulan penuh berkah ini. Jangan lewatkan setiap episodenya. Saksikan hanya di Bloomberg Technos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ramadan Spark 2025. Seperti biasa, saya Sisi dan ada Winda yang kita hari ini akan membahas tentunya dalam Ramadan series meneladani strategi bisnis Rasulullah khususnya di era modern. Hari ini kita tentu tidak hanya berdua. Yes. Ada siapa, Winda? Kita kehadiran seorang tamu istimewa. Kalau misalnya dikaitkan dengan siapakah hero-nya lokal brand, beliau adalah salah satunya. Oh, wow. Kita kenal dulu, selamat datang Mas Bima. Selamat datang. Selamat datang Mas Bima Laga. Mas Bima Laga ini udah pasti banyak yang tahu ya, pasti dong. Amin. Dulu ketum IDEA ya Mas. Betul. Ya. IDEA-nya Asosiasi E-commerce Indonesia. Indonesia. Terus juga sekarang aktif di Hijab Up sebagai CEO ya Mas ya. Ya. Mas boleh cerita dulu nggak sama kita nih activity kali ya dulu ya. Ya. Seperti bahkan ini atau kesibukan apa Mas? Iya, jadi sekarang ini sebagai CEO Hijab, tapi juga saya sebagai founder dan CEO dari Warna Modern Indonesia. Sebenarnya belum banyak yang tahu itu Warna Modern Indonesia. Jadi waktu pas saya diminta menjadi CEO Hijab, waktu itu kita brainstorm lah. Kita kepikiran apalagi nih untuk meningkatkan akselerator bagi brand lokal, karena sebelumnya mungkin Sisi tahu waktu saya menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, saya banyak sekali bermitra dengan pemerintah untuk gerakan Bangga Buatan Indonesia. Di mana gerakan Bangga Buatan Indonesia itu kita saat pandemi itu kita fokus sekali untuk membantu para UMKM itu atau brand-brand itu untuk terjun ke dalam platform e-commerce. Nah, dari situlah saya berpikiran atau mempunyai ide gimana kita sebenarnya nih brand-brand lokal ini bisa mempunyai daya saing. Nah, dari situ akhirnya mendirikan Warna Modern Indonesia, berangkat dari brand-brand yang kita kurasi dari hijab, kita bantu mereka untuk ekspansi di offline. Jadi di 2022 kita berdiri, 2023 kita punya 15 store di seluruh Indonesia, 2024 kemarin kita closing di 29 store, dan di 2025 ini sampai dengan bulan Maret ini kita sudah punya 35 store dari 14 brand lokal pilihan gitu. Jadi itu mungkin kegiatan saya sehari-hari sekarang, di mana memang fokusnya adalah membantu kita bekerja sama dengan brand-brand lokal untuk bisa mengakselerate mereka gitu. Oke, nice ya. Wow, ada kata-kata accelerate. Berarti sebutuh itu ya brand Indonesia itu untuk disupport sama orang profesional ataupun lembaga profesional untuk lift up bisnisnya mereka. Ya, Mas? Iya, betul. Sebenarnya brand-brand lokal itu sebelumnya sudah mempunyai store-store bahkan ya, tetapi memang untuk ekspansi itu tentunya dibutuhkan beberapa faktor ya. Jadi faktor operasional gitu ya, faktor monitoring, faktor capex juga. Di situlah peran WMI itu hadir sebenarnya, dan kita memang berfokus harus brand lokal, itu garis bawah yang kita poin utamanya gitu. Dan waktu kita hadir, kita tuh banyak sekali, kita hadir 2022 saat after pandemi ya berarti ya. Jadi after pandemi orang itu sudah terbiasa online gitu ya, dan ingin back to the offline, dan yang back to the offline saat itu kan banyak yang tempat-tempat offline itu yang tutup ya, karena kan waktu pandemi kan banyak yang struggle lah istilahnya. Jadi banyak tempat-tempat yang kita merasa availability tempatnya bisa nih kita masukin gitu ya, karena banyaknya kontrak yang udah habis dan lain-lain. Akhirnya kita masuklah ke sisi situ gitu. Dan apakah jika dibutuhkan brand lokal itu butuh? Yes, brand lokal itu butuh. Dan sekarang itu bahkan mall-mall hampir di seluruh Indonesia, mereka tuh sudah punya zoning brand lokal sendiri sih, gitu. Mas, ini bicara brand lokal nih kan sebenarnya banyak persepsi juga ya di publik. Kalau compare sama luar, sebenarnya gimana sih Mas kondisi saat ini? Maksudnya apakah kita cukup kompetitif atau ekosistemnya udah ada apa gimana ya Mas? Iya, kalau bicara persaingan harga, pastinya
tentu kita akan terus bersaing harga karena kita Indonesia ini free trade ya. Tetapi menariknya nih, kemarin saya baru balik dari Jepang gitu ya, dan di sana tuh brand lokal dan brand luar tuh sama-sama bagus dan gitu, dan sama-sama bersaing secara kompetitif lah. Jadi ada salah satu cerita, saya ingin beli sepatu gitu ya, brand lokal Jepang gitu ya. Begitu saya udah lihat size-nya, lihat modelnya menarik gitu ya. Begitu saya mau membeli, ternyata saya lihat made in-nya buatan Indonesia. Oh, wow. Itu di Jepang, di daerah Shibuya, saya inget banget gitu ya. Dan Alright. itu ternyata produk itu, series itu, saya sampai ingetin seriesnya. Intinya saya nggak jadi beli karena buatan Indonesia, saya beli di Indonesia Iya, aja. iya. Saya ingetin seriesnya. Saya ke Indonesia, saya cari di semua mall gitu ya, nggak masuk loh series itu di sini. Jadi kalian bisa bayangin ya, mereka buatnya di Indonesia dengan spesifikasi yang Indonesia bisa buat untuk dinikmatin di pasarnya mereka. Karena memang sebagus itu sebenarnya. Nah, ini salah satu sepatu yang saya pakai itu, bahkan Brodo ternyata pabriknya sama dengan yang merek sepatu itu yang di Jepang gitu. Jadi sebenarnya brand-brand lokal kita tuh sudah sangat kompetitif sekali. Tinggal bagaimana kita meng-create value-nya sebenarnya. Gitu. Menarik ya. Untuk bisa dikenalkan. Berarti kalau ngomongin soal quality udah oke lah, ini udah contreng. Cuman balik lagi kepada marketnya, Indonesia kan mass marketnya itu adalah ekonomi middle to low. Betul. Di mana mereka butuh sekali injection baru untuk bisa di-deliver emotion pride sama lokal brand gitu, dibanding sama brand-brand luar. Gimana Mas dalam ranah WMI tadi untuk bisa mengedukasi orang-orang yang demikian gitu? Iya, makanya sebenarnya kalau kita kurasinya, brand itu saat mereka pertama kali jualan, bargaining to entry-nya itu memang paling mudah itu jualan di online. Karena bikin brand, mereka nggak perlu physical store gitu ya. Mereka paling mudah itu jualan di online. Tapi setelah mereka jualan di online, and then what gitu kan? Pasti kan kalau berbicara data, karena sebelumnya saya juga ketua asosiasi, jadi saya tahu by data juga, market online kita tuh belum sampai 10% dari GDP Indonesia. Berarti pertanyaan selanjutnya, sisanya kemana Mas? Gitu kan? Belanjanya kan? Berarti the rest-nya masih apa? Masih tersebar kan di market yang lainnya. Salah satunya adalah offline. Dan saat saya mempunyai toko offline, by data ini ya, sekali lagi by data, karena kita sudah punya data yang banyak dan masif sekali, penjualan offline store kita 20-30% itu berasal dari online. Gitu. Jadi even kita udah punya toko offline, 20-30% itu berasal dari online. Jadi online itu bukan lagi online versus offline, bukan lagi skemanya skeptiknya seperti itu, tetapi online itu adalah salah satu revenue channel stream yang untuk membantu channel penjualan. Omni channel, betul. Jadinya itu yang brand itu harus dapat secara mindset keseluruhan gitu. Nah, kalau berbicara market, yes, market kita masih dihadapi oleh gempuran-gempuran barang yang identiknya murah gitu ya. Dengan kemarin sempat rame jilbab 15.000 gitu kan. Kalau kita terus bersaing di sisi kompetitif harga, menurut saya brand akan capek sendiri karena dia nggak dapat margin, dia nggak bisa long lasting secara kehidupan gitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya dia bisa meningkatkan value dari sebuah brand itu, bahwa yang pakai brand itu value for money-nya ada gitu, dan rasa pride-nya itu bagus gitu. Itu sebenarnya yang mesti di-create dari sebuah brand, khususnya brand lokal sih gitu. Mas, ini terkait tadi ya mengenai kebiasaan orang untuk di online. Berarti bisa kita katakan nih sekarang akan berkembang nggak ya itu habit untuk online itu, atau orang masih akan offline? Maksudnya forecast-nya nanti ke depan menurut Mas Bima nih lebih maraknya nanti persentasenya ini akan online offline-nya online lebih tinggi nanti ke depan lihat pasar Indonesia atau gimana Mas? Online itu pasti akan selalu growth karena penetrasinya belum semasif itu. Karena tadi kan saya mention bahwa datanya itu belum sampai 10% dari GDP, which is room for growth-nya
itu masih besar sebelumnya. Tetapi sekarang itu harga di online itu nantinya ini ya prediksi saya ya, itu akan menemui titik equilibrium. Jadi kita nggak akan lagi berdepending dengan harga bersubsidi. Jadi tidak lagi itu ada perbedaan harga online dan offline gitu. Karena sekarang kita kan mindsetnya beli di online aja lebih murah. Iya, betul. Free ongkir dan lain-lain. Iya. Tetapi kan free ongkir itu sebenarnya kalau kita boleh bilang itu adalah strategi bakar uang kan. Dan strategi bakar uang tuh ada limitation-nya lah Iya, benar. istilahnya gitu. Ya ada limitation-nya, dan yang bagus adalah meningkatkan profitability gitu. Yes. Nah, kalau misalnya kita sudah sampai real harganya dan titik equilibrium yang saya sampaikan tadi, nanti customer akan lebih bisa menentukan sebenarnya gitu. Berarti kalau sampai pada titik kelar nih subsidi yang sekarang kita nikmatin ya, karena kan kalau beli sesuatu cenderung memilih yang jauh lebih murah versi kita gitu. Dan akhirnya brand jadi sulit nih nentuin positioningnya untuk nentuin marketnya di awal setelah subsidi dan tanpa subsidi, Mas Bima. Menurut Mas Bima akan ada change behavior nggak? Sebenarnya tergantung positioning dari sebuah brand itu sendiri. Jadi kalau saat mereka menentukan, let's say saya punya brand cowok gitu ya, Hey Mel gitu. Bahkan ada waktu itu tagline-nya dia versi BPJS dari sebuah brand luar apa gitu ya. Oh ya, pernah dengar. Pernah dengar. Masuk Iya, FYP betul. BPJS-nya gitu. BPJS -nya. Tetapi mereka justru nggak merasa itu sebuah mereka merasa itu sebuah advantage gitu. Karena dengan harga yang lebih kompetitif, dengan kualitas yang bagus gitu ya, mereka bisa lebih bersaing, dan ternyata toko offline-nya ramai gitu. Nah, sekarang itu dengan kita ada isu mengenai daya beli contohnya gitu ya. Sekarang itu masyarakat banyak mencari subsidiar kan. Let's say dengan dulu saya beli harga 1 juta dengan tas gitu ya. Sekarang saya mau beli dengan kualitas yang sama harganya 750.000 contoh kan. Nah, itu adalah ingin tetap membeli tetapi merasakan manfaatnya gitu. Jadinya dengan mensubsidir dengan kualitas yang lebih bagus tapi harga dengan lebih kompetitif gitu. Wow, kalau ngomongin pricing berarti kan banyak sekali variabel di dalam produknya ya Mas ya. Apalagi kalau kita ngomongin soal tadi free trade, barang dari China misalnya, itu sangat kompetitif di online. Gimana caranya brand lokal untuk bisa bersiap fighting, berkompetisi dengan China's product? Iya, bahkan mungkin kalau misalnya ada namanya Great Wall Strategy kan waktu di China. Waktu Great Wall Strategy itu it's mean waktu itu ini di online ya. China itu memblok pemain asing tapi menerima investasi asing. Jadi waktu Alibaba dan kawan-kawan gitu ya, JD itu Google tuh nggak bisa masuk gitu ya. Tetapi investasinya tuh boleh masuk. Jadi mereka tuh bener-bener mempush lokalnya itu untuk berkembang gitu. Tapi mereka boleh tuh invest gitu, merasakan manfaatnya dari investasinya gitu. Nah, di kita itu kan free trade, kita nggak bisa, karena kalau misalnya kita gitu kita langsung di ini tuh di sidang tuh berarti apa di free trade-nya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah memang kita harus create value dari sebuah brand itu sendiri gitu. Dan brand lokal ini, it's mean kan produksinya bisa di dalam Indonesia bahkan bisa di luar Indonesia sendiri gitu. Tetapi kan yang penting brandnya kan, brandnya itu berasal dari Indonesia. Pertanyaan saya, emang kalau brand luar itu produksinya pasti di luar itu juga? Enggak, ada yang di Indonesia ya kan? kok. Tadi saya bilang sepatu di Jepang produksinya di Indonesia. Tapi kita tahu brandnya adalah asli dari Jepang gitu. Itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh brand-brand lokal sih menurut saya gitu. Banyak PR ya Mas Bima ya. Terutama apalagi Indonesia yang luar biasa kompleks marketnya gitu. Pasti kan dari sekian belas brand yang Mas Bima lagi garap gitu ya. Target dan segmennya pasti ada masing-masing per layernya gitu. Ada nggak sih perbedaan customer yang ada di urban, suburban sama rural dari brand yang lokal Mas Bima pegang sekarang? Perbedaannya mungkin behavior ya. Jadi behavior kalau suburban itu biasanya kita tuh punya sales report tuh per 2 jam. Jadi kita tahu tuh mana jam ramenya gitu ya. Dan biasanya di urban itu ya contoh Bekasi deh gitu ya. Itu memang ramenya biasanya
saat malam gitu. Karena orang yang Bekasi itu kerjanya kan di Dari Jakarta kan. Jadi Iya, iya. mereka tuh spendingnya itu saat pulang, terus mungkin naik transportasi umum LRT dan lain-lain, mampir dulu untuk belanja, makan dan lain-lain sebelum sampai rumah gitu. Tapi kalau weekend ya nggak usah ditanya lah, weekend itu pasti mereka udah males jauh-jauh gitu ya, biasa jauh-jauh, mereka tuh pengen yang deket rumah. Makanya mall-mall itu sekarang banyak yang mengintercept kan, maksudnya mall-mall, orang yang buat mall itu banyak membangun pusat perbelanjaan itu di suburban kan, suburban area. Sebenarnya fungsinya untuk itu, untuk memudahkan masyarakat suburban itu untuk tidak perlu lagi ke pusat kota gitu. Nah, tetapi itu juga mempengaruhi tren sebenarnya, tren daya belinya juga pengaruh. Jadi dan strategi paling benar kan jemput bola ya. Iya. Jadi makin banyak kita berada di tempat, kita mendekati mereka, tentunya akan lebih bagus untuk attraction-nya gitu. Mas ini bicara tadi ada pattern behavior. Kalau di Ramadan gimana? Apalagi kan Mas Bima nih spesifik ya, busana muslim, pakaian-pakaian hijab, pakaian-pakaian Islam gitu. Nah itu gimana Mas sama Ramadan? Belum lagi ini banyak jokes nih, ada ibu-ibu katanya nonton seharian live. Oh iya. Sehari. Ibu mana tuh? Mulai ojol. Banyak tuh. Gimana Mas kalau di Ramadan? Memang saya selalu compare data Ramadan to Ramadan. Iya. Dan by data, tadi aja saya baru lihat per kemarin 1 sampai 13 karena hari ini belum closing ya, baru hari ke-14. Kita Ramadan to Ramadan, kita karena ada pembukaan store baru, jadi saya exclude dulu. Kalau nggak pembukaan store baru itu, kita growth itu at least 10 sampai 20%. Compare to Ramadan tahun lalu. Tapi kalau sama store baru, ya karena store yang bertambahnya banyak, kita growth-nya bisa di atas 100% ya gitu, karena kita penambahan store-nya lumayan gitu. Jadinya tapi yang pasti alhamdulillah masih growth. Nah, menariknya Ramadan kali ini di 2025 ini kan 1 bulan full. Jadi kita ngukurnya gampang nih, bulan Enak Maret ya? start Iya. puasa tanggal 1 sampai 30. sampai 30, nggak ada 31 lah ya, 30 udah selesai gitu, harusnya 30 hari bisa. Nggak boleh ya. Iya, makanya jadinya perkiraan estimasi peaknya itu memang di tanggal payday dan tanggal turunnya THR. THR. Which is Bentar lagi itu, dong ya? Ya sebentar lagi lah, minggu kedua gitu. Oh, oke. Jadi ya itu estimasi kita sih, dan alhamdulillah dengan 13 hari ini kita masih growth di 10 sampai 20%. Oke. Kembali bicara soal Ramadan ini, soal Indonesia as negara muslim ya Mas. Ini kan aku agak sedikit tarik ke ini ya, tujuan dari dulu kan pengen dijadikan kiblat fashion muslim dunia. Mas Bima as pelaku, mampu gak sih kita tuh sebenarnya? Mampu sebenarnya, tapi desain kita tuh memang punya uniqueness tersendiri gitu. Jadi desain kita tuh karena culture kita tuh banyak sekali gitu. Jadi kalau di luar negeri itu, bahkan di negara-negara tetangga, by design Indonesia very banyak pattern dan colorful yang orang di negara tetangga tuh ngelihat kita tuh bisa menjadi kiblat sebenarnya. Jadi karena di kita tuh banyak filosofi yang bisa dijadikan bahan acuan untuk sebuah desain. Banyak sekali gitu, Mbak, mengangkat dari budaya ini, pattern ini, dan baju modest muslim kita tuh sangat variatif sekali lah dan saya banyak punya brand tuh benar-benar sangat ngelihat variatif sekali ya datanya ya gitu. Dan ini yang menurut saya patut kita apresiasi sebenarnya. Dan ya kalau ada beberapa desain kan mungkin kayak polosan gitu ya. Dan kalau kita kan memang variatif sekali, polosan yang ada, bahan materialnya kita juga banyak gitu. Jadi Mas appreciate sih untuk Indonesia sih. Tapi itu mengarah ke sana nggak Mas yang Mas Bima lihat sekarang saat ini? Atau justru masih bermain di zona aman? Mengarah ke sana. Jadi banyak brand-brand itu yang udah ingin menjadi kiblatnya, bisa dijadikan kiblat sampai brand luar gitu. Ya contoh ingin menjadi the next LVMH-nya gitu ya kan. Versi Indonesia gitu. Iya. Ya kita harus support dan apresiasi gitu. Ada pemain yang bisa mencapai langkah seperti itu. Dan di Jepang itu, orang terkaya di Jepang itu jualan baju loh. Oh iya. Iya. Uniqlo kan Oh iya sekarang. benar-benar. Merah. The Jadi, brand no need introduction ya. iya. Iya.
Jadi Tapi kalau gitu Mas Bima, sebenarnya brand lokal kita tuh udah diterima kan di level daerah tetangga deh misalnya gitu. sangat-sangat diterima, bahkan di lokal sendiri itu sudah diterima banget. Bang. Makanya saya bilang dulu mungkin kalau berbicara 5 sampai 7 tahun yang lalu gitu ya, kita tuh di mall itu jarang sekali ngeliat brand lokal, Mbak Windy. Jadinya ngeliat brand lokal itu kayak wah sedikit lah kita ngeliatnya ini brand import dari ini, brand dari ini, brand dari Korea, Jepang dan negara-negara lain lah gitu. Tapi sekarang oh ini brand lokal ya gitu. Oh ini brand lokal ya, ini ada di sini, ada di sini. Itu yang saya appreciate dan mereka juga realize bahwa brand lokal itu bisa pull traffic gitu, mallnya gitu. Kan dulu mall itu selalu menganggap brand luar itu anchor traffic ya. Ya. Tapi nyatanya sekarang kita bisa kan gitu. Iya, ada di satu mall di selatan kan Mas, Iya. udah ada spesialisasi Iya, lantai betul. itu untuk lokal brand. Lokal semua, brand. gitu. Mas, Itu adalah terkait, salah satu indikasi ya. terkait ini juga nih, daya beli tadi ya Mas, ya kan? Ini kan banyak data menunjukkan menurun ya Mas, Iya. daya beli kita. Apalagi di badai ekonomi ini lagi kencang banget. Itu ke pelaku gimana Mas Join? Iya, so far itu ya alhamdulillah kalau by data di kita belum jujur by data di kita belum, tetapi kita harus garis bawahin dengan ada isu-isu yang sekarang PHK gitu ya. Itu kan juga akan mempengaruhi dan efisiensi gitu. Karena itu kan akan mempengaruhi juga ya ke khususnya ekonomi yang memang kita ini kan istilahnya second tier ya. Setelah kebutuhan premier kan gitu ya. Maksudnya sektor retail, F&B itu kan second tier lah ya. Mungkin F&B bisa termasuk premier karena makanan gitu. Tapi kan kita ini kan second tier ya. Jadi tentunya kebutuhan premier itu pasti selalu didahulukan lah menurut saya. Jadinya kalau misalnya kebutuhan premier didahulukan, tentunya kita akan menjadi the next kebutuhan yang akan difulfill. Tapi so far by data, alhamdulillah kita masih growth yang tadi saya bilang sih. Berarti sebenarnya nggak gitu ngaruh ya ke secondary needs-nya kita nih. Mungkin tergantung segmen ya, karena brand itu sendiri kan mempunyai segmen. Ada yang segmennya middle gitu ya, ada yang segmennya low gitu, ada yang segmennya up gitu. Karena brand saya cukup variatif, ada yang memang range-nya di AB gitu ya. Mungkin tidak terkena gitu ya, ada yang range-nya di BC gitu ya. Mungkin yang terkena mungkin bisa jadi yang CD gitu ya, brand-brand yang seperti itu gitu, mungkin Yes. itu bisa efek atau bisa jadi yang tadinya beli brand AB bisa turun ke brand CD, CD, ya. gitu ya kan. Karena kan sebenarnya daya belinya ini perjuangannya ini di middle class Betul, kan. betul. Middle class ini yang agak berubah-ubah nih. Betul. Apa ini dia range dia. Ketidakpastian middle class Iya, ini ketidakpastian sebenarnya. middle class betul. Sementara paling banyak kan itu market Indonesia ya, Betul. Mas. Dan paling konsumtif. Betul. Jadi gimana tuh Mas? Ya, Antisipasinya gimana kalau Mas Bima kira-kira ini kalau melihat- antisipasinya yang pertama kita terus menawarkan produk-produk yang variatif ya. Nah, produk-produk yang variatif, yang inovatif sehingga bisa meng-attract gitu. Karena fashion itu tuh harus renewal gitu. Karena orang itu kalau misalnya di toko itu mereka tuh istilahnya kalau untuk ngeliat itu mereka tahu tuh kapan ada produk baru gitu. Mereka udah hafal itu. Oh ini kan produknya udah minggu lalu gitu. Udah launching belum sih produk baru gitu. Itu nggak? Oh, enggak terlalu lagi. Iya, tapi ada customer mindset yang kita alamin sampai segitunya. Bahkan kalau tanggal launching tuh sampai ditungguin gitu. Oh wow, nice ya. Iya, jadi benar-benar Beragam banget ya. beragam sih. Jadi setelah saya menjalani industri ini seseru itu sebenarnya. Seru banget. Seloyal itu juga mereka sama brand Seloyal ya. itu sama brand. Loyal. Tapi sampai pada titik brand loyalty kan tuh pasti banyak sekali Wah, banyak. layer-layer yang harus yang harus diperjuangkan. Betul, yang betul. ya. Untuk brand lokal entry level deh, apa sih yang harus dilakukan untuk bisa sampai ada titik itu gitu? Iya, memang rata-rata brand yang WMI pegang itu channel distributionnya itu bisa bilang lebih dari 5 tahun ya umurnya ya. Jadi dan kita terus ketemu brand-brand baru. Saya tuh tiap minggu atau tiap 2 minggu sekali selalu ketemu brand-brand baru gitu. Karena justru itu yang menarik menurut saya. Jadi tetap ada keinginan orang untuk terus meng-create brand-brand baru ya.
itu adalah salah satu bentuk entrepreneurship kan di Indonesia gitu. Tetapi balik ke pertanyaannya, ya cara mereka membangunnya ya memang harus step by step ya. Mereka harus membangun mulai dari online, berangkat ke branding value-nya, bikin community base-nya, bikin quiet demand-nya gitu ya. Karena kita udah punya produk bagus banget gitu. Tapi demanding-nya kurang kan sayang ya sebenarnya gitu. Jadi menemukan hook-nya itu sih memang harus didapat ya gitu. Ada brand ya, dia tuh even dia nggak punya toko offline gitu ya, tapi dia kalau launching selalu habis. Oh ada ya? Ada yang seperti itu. Jadinya saya appreciate sekali gitu brandnya. Terus saya tanya, nggak mau buka toko offline ya, Mbak atau Mas gitu ya? Enggak Mas, kita begini aja udah oke gitu. Karena bener-bener Konsep bersyukur. iya, karena dia bener-bener istilahnya launching habis gitu. Jadi ya ada juga yang seperti itu. Tapi kan itu balik lagi kan, market demand itu kan kalau kita berbicara, kalau kita nggak ngambil, someone will take it kan. Iya. Dan itu bicara kalau nggak di dalam negeri, itu di luar negeri. Jadi kalau permintaannya di dalam negeri kita nggak bisa ngambil, someone will take it, itu permintaan yang di luar negeri yang mengambil market kita kan gitu. Gitu Oh my sebenarnya. Nah, untuk sampai pada titik udah ngerti nih, ini boleh deh lift up gitu. Ini ntar lu tahan dulu, Iya, jangan iya. investasi ke sini, jangan investasi ke situ. Itu harus punya bakat dan skill apa, Apa yang lihat? Iya. Ya banyak monitoring sih yang kita lakukan terusnya di WMI. Makanya kita selalu kalau misalnya kita ada ketemu brand dan istilah kita udah ngobrol, kita tuh selalu bilang adalah belum, bukan tidak untuk kerjasama. Karena apa? Karena kita percaya ke depan brand itu akan bisa ketemu hooknya. Jadi brand itu misalnya dia collab viral, penjualannya naik 10 kali lipat gitu. Oh mungkin ini saatnya brand itu nih kita bukain store nih gitu kan. Jadi kita selalu bilang itu belum. Karena mungkin saat itu adalah belum saatnya. Data salesnya belum menunjukkan peningkatan. Karena kan harus ada measurement yang kita kalkulasi ya gitu. Dari sewa tempat dan lain-lain. Tetap number ya. Number. Harus ada pertanggungjawaban. Oh, iya. Pertanggungjawaban Betul. angka. Mas forecast dong ini terkait dengan tadi masih number juga. Hmm. Untuk grow, untuk khususnya ini deh Mas, masih pakaian muslim. Ke Hmm. depan gimana Mas ini di Indonesia? Growth tahun ini kalau di kita sendiri at least bisa 30 sampai 50%, tapi itu karena saya juga ada penambahan store baru ya. Jadinya memang growth-nya masih stabil, bahkan lebih dari 100% karena memang penambahan store barunya juga. Jadi kita selalu ada growth yang exclude new store, include dari new store gitu. Kenapa kita misalnya selalu ada penambahan store baru? Itu memang ada titik-titik yang kita merasa perlu kita leverage gitu. Karena Indonesia itu seluas itu gitu ya. Jadi begitu kita dapat lokasi, oh brand ini udah ada. Yang belum ada brand apa ya gitu. Jadi kita tinggal leverage brandnya sih. Ini terkait Gen Z Mas. gitu ya. Gen Z ini kan punya orientasi kalau beli pakaian tuh yang sustain. Iya. Itu kalau ke pakaian-pakaian muslim tuh ngaruh nggak sih Mas? Faktor X itu? Pengaruh dan nanti biasanya bisa terjadi pergeseran gitu. Misalnya dari umur 25 sampai 30 dia pakai brand ini. Oh, Terus nanti 30 sampai 3, let's say 35 dia udah mulai berubah tuh stylenya gitu. Itu pengaruh juga sih. Oh, pengaruh jadi preferensi terhadap brandnya apa Betul. dulu? Oh, baru dimasukkan masih Betul. yang Jadi let's say saya 25 sampai 35 belum menikah nih gitu kan. Oh pakai brandnya ini. Oh sesudah menikah mungkin Turun. perlu adjustment gitu kan. Adjustmentnya mungkin yang lebih perlu adjustment mungkin yang lebih mahal. Ya Iya, kan iya, karena iya. Tapi jarang beli gitu ya. iya, quality mungkin sekali beli maunya Karena yang dua income saya. iya, karena dua income jadi satu kan gitu ya. Iya. Jadinya begitu income-nya bagus, belinya brand yang lebih mature gitu. Oh iya. Kalau aku dual income aku juga akan leverage aku diriku sendiri. Betul ya. Iya. Oke, kita balik ke konsep. Sekarang kan kita ngomongin Ramadan Spark. Ini bisnisnya tuh fokusnya ke bagaimana Rasulullah menjalankan bisnis dan mengaplikasikan seluruh syariat Islam ke dalam bisnisnya mereka. Saya yakin juga di WMI juga melakukan hal yang sama, apalagi ngomongin soal akselerasi, berarti ngomonginnya tolong menolong gitu ya Mas. Sejauh mana sih Mas brand lokal Indonesia ini harus ditolong? Iya,
WMI itu prinsipnya simple ya. WMI itu menganut salah satu prinsip Rasulullah yaitu berdagang sebenarnya. WMI itu berdagang. Kita ngambil dari brand sekian, jual sekian. Itu sebenarnya prinsip Rasulullah. Jadinya dan kenapa kita accelerate karena kita merasa berdagang itu mereka membutuhkan accelerate di tempat yang baru contohnya. Disitulah kehadiran WMI. Disitulah kehadiran WMI untuk tempat-tempat yang baru, lokasi yang baru, operasional kita yang handle gitu. Ya tentunya dengan angka-angka yang kita sepakati kedua belah pihak ya gitu. Transparansi dan kolaborasi. Betul. Ini kita udah mulai menuju ke penutupan nih. Baik. Ini banyak yang pasti pelaku-pelaku baru ya Mas, yang kemudian fight untuk brand lokal ya. Apa yang kira-kira Mas Vio bisa kasih advice, suggestion untuk para pelaku-pelaku baru ini? Silahkan Mas. Iya, yang pertama sih never give up ya, karena untuk membangun sebuah brand tuh nggak gampang gitu. Karena untuk sampai menemukan momentumnya itu pun nggak gampang. Banyak yang 1-2 tahun kemarin aku baru aja ketemu, ya Mas gimana ya advice ya, apa ya saya tutup aja ya Mas ya. Tapi laku nih gitu ya, jadinya maksudnya nggak gampang memang membangun sebuah brand, tetapi kalau sudah sampai menemukan titik di mana customer loyalty base-nya gitu ya, bertemu langsung, makanya know your customer itu memang penting sih menurut saya, karena bisa jadi mereka tuh bisa memberikan insight apa yang brand itu mau gitu, dan makanya kita juga selalu mempunyai data customer insight namanya. Jadi gini, kita punya toko di Bandung, Makassar gitu ya, dengan Kalimantan. Itu demografinya berbeda. Orang Bandung tuh contohnya size-nya itu lebih banyak laku size apa gitu ya. Orang Makassar yang lebih banyak laku size apa. Jadinya kan kalau secara brand membuat kalkulasi produk size-nya itu kan harus kalkulatif. Absorbing dari ini daerah ini sekian ya, daerah ini sekian. Nah, itu adalah customer insight. Begitu kita tahu know your customer, kita bisa membuat kalkulasi itu. Bayangkan kalau kita nggak tahu data itu gitu. Ya kita hanya membuat data based on pipeline production aja tanpa tahu nanti akhirnya timbullah dead stock gitu. Itu yang membuat nantinya brand itu menyerah gitu. Karena tidak bisa memutarin dead stock, itu kan cash flow-nya terhambat gitu. Itu sih. Gitu. Sebenarnya aku tuh pengen Mas Bimo spill angka sih, seberapa seprospeknya tadi ya, omset. Cuman nggak tahu deh. Boleh nggak? Prospeknya menjanjikan ya. Menurut saya prospeknya menjanjikan. Bahkan tahun ini kita bisa tembus di angka ratusan miliar sih. Karena saya brand menyumbang GDP Indonesia Betul. kreatif terbaik. Tapi Mas Bimo baik banget loh, ratusan miliar. Oke, Ratusan ribu ya. Ya bismillah ya. Bismillah. Karena masih Bismillah. panjang kan. Betul. Masih 3 bulan. Ini kan kita spill angkanya juga sebagai prospek ya Mas ya. Betul. Kalau Biar nyemangati juga Betul. brand lokal. Jadi sebenarnya ya prospek brand lokal tuh saya rasa sangat-sangat menjanjikan sekali. Dan buat teman-teman yang belum punya ya segera bikin. Iya, benar. Bangga buatan Indonesia tuh ininya ya. Iya, bukan hanya bangga tapi beli dong. Beli Iya benar. sisi. Berarti B-nya itu tambah 1 tuh. Beli Bangga dan beli buatan Indonesia. Iya, betul. Winda, Oke. Biasa kita ada closing statement sebelum mengakhiri sesi kita hari ini. Boleh nggak Mas ajakin generasi zilenials yang udah punya purchase power untuk pakai produk brand lokal Indonesia dong? sama mindset entrepreneur. Mindsetnya. Oke, ya kalau untuk ajakan brand lokal ini baju saya brand lokal, sepatu saya brand lokal, celana juga, jam belum karena belum ada yang brand lokal. Saya jujur aja. Jadinya Brand-brand lokal. karena kalau jam. bukan kita itu siapa lagi sebenarnya. Jadi tadi saya sudah cerita bahwa bahkan yang sepatu saya pakai ini produk pabriknya itu sama gitu dengan pabriknya yang dari Jepang itu. Jadi kita tuh nggak kalah sebenarnya. Untuk mindset entrepreneur, saya selalu bilang di mana-mana, think big, do small, do it now. Jadi kita berpikiran besar, kita baru bisa melakukan hal yang kecil, itu nggak akan apa-apa kalau kita nggak ngelakuin sih. Jangan kebanyakan mikir. Ya, yang main teori ya. Iya. Benar. Keren sekali
Mas Bima Laga. Oke. Makasih banget. Thank Makasih you. banyak ya Mas atas waktunya. Insightful sekali. Udah, kalau gitu kita akan ketemu lagi di next Ramadan Spark. Kode marketing bersama Bloomberg Techno. Saya Winda Mizor dan Sisi dan juga Mas Bima. Sampai ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.